Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dera Eka Ardita dengan NIM 212410101075 dengan tugas dari kelas Data Mining B. Baik, di sini saya akan langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Lalu untuk soal yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan t-set 0, masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Oke, yang pertama sendiri kita akan mengimport library-nya. Di sini ada library NumPy yang disimpan sebagai NP, Pandas, SPG. Lalu untuk datasetnya kita import sklearn, diimport dari. Lalu di sini untuk standar scalarnya kita import dari sklearn processing, untuk perseptronnya dari sklearn linear model, untuk trend test bed-nya dari sklearn model selection. Lalu untuk akurasi skornya kita import dari sklearn metric. Lalu untuk bagging classifier-nya kita import dari sklearn ensemble. Aduh, kursorku ngelag. Baik, yang selanjutnya setelah kita mengimport library-nya, yang selanjutnya kita akan melakukan load pada dataset wine. Oke, di sini dataset. Oke, di sini kita meload dataset wine dan disimpan pada variabel wine. Yang selanjutnya, data wine data akan ditampilkan pada data frame wine frame, lalu akan di print. Berikut merupakan hasil dari dataset wine-nya. Hasil load dari dataset wine. Oke, selanjutnya kita akan melakukan train test terhadap wine data dan juga untuk terhadap data import dan juga data target. Untuk data importnya di sini disimpan di variabel Y, lalu untuk data targetnya disimpan pada variabel wine data disimpan di X, wine target disimpan di Y. Lalu kita akan melakukan training dengan X train 1, X test 1, Y train 1, dan Y test 1 disimpan di train test split dengan test size-nya 0,2, 0,3, 0,4. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan standar scalar. Untuk melakukan standar scalar ini sendiri, standar scalar disimpan pada parameter SC. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan standar scalar untuk data ini. Untuk X-train 1 yang sudah ditransform nantinya akan disimpan pada variabel X-train standar. Lalu yang selanjutnya di sini juga untuk data X-test 1 yang sudah ditransform akan disimpan pada X-test 1 STJ. Dan juga sama untuk data yang train 2 dan juga train 3. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan perseptron dengan parameter. Lalu di sini kita membuat parameter terlebih dahulu. Untuk parameternya di sini ada PCT dengan eta 0,1 dan juga random state-nya 0. Lalu di sini untuk perseptron fit-nya di sini ada X-train yang sudah di standar dan juga Y-train satunya. Dan juga di sini kita juga membuat variabel Y-predict, di mana di sana menampung data dari X-test satu standar yang sudah dipredik. Lalu setelahnya kita akan dengan tulisan akurasi skor dari YT1 dan Y-pred1. Dan juga sama untuk X-train 2, Y-train 2-nya di sini kita sama namun disesuaikan. Di sini ada untuk Y-pred 2-nya di sini menyimpan data X-test yang sudah di standar dan juga sudah dipredik disimpan di Y-pred 2 dan juga sama dengan yang nomor 3-nya. Lalu di sini bisa kita lihat akurasi yang paling baik di sini ada di data tes 2 dan 4 karena di sini untuk data tes 2 akurasinya 0,94, tes 3 akurasinya 0,93 dan
tes 4-nya akurasinya 0,94. Yang selanjutnya kita next ke dataset cancer. Di sini ada dataset cancer, kita akan melakukan load dulu terhadap dataset cancernya. Nah, di sini maka akan tampil data cancer sebanyak 5 rows dan 30 kolom. Di sini data cancernya disimpan pada variabel cancer frame yang sudah ada di sini lalu di print dan hasilnya adalah kolom seperti berikut. Nah, setelah kita melakukan load terhadap data cancer, kita sama seperti data wine tadi, kita akan melakukan train test terhadap data importnya, yaitu di sini ada cancer data dan data targetnya yaitu disimpan di Y. Sama seperti tadi, kita akan melakukan training dengan X-train 1, Y-test 1, Y-train 1, Y-test 1 dengan train test splitnya. Di sini ada disesuaikan, ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, setelah itu kita sama seperti data wine tadi, kita juga melakukan standar scalar untuk data cancernya. Di sini sama ya, di sini ada parameter SC untuk menampungnya. Di sini ada SC fit X-train 1, di mana X-train 1 di sini standarisasi X-train 1 STD di sini menyimpan data X-train yang sudah ditransform dan X-train 1 di sini menyimpan data dari X-train 1 yang sudah ditransform. Sama seperti di sini untuk data X-train 2 dan juga X-train 3. Setelahnya kita melakukan perseptron. Untuk perseptronnya di sini masih sama seperti yang tadi, yaitu untuk perseptronnya di sini etanya nolnya 0,1 dan random state-nya 0. Lalu untuk perseptron fit-nya, di sini ada X-train 1 dan Y-train 1 dan juga kita melakukan predik di mana di sini data untuk X-train 1 standar yang sudah dipredik disimpan dalam variabel Y-pred 1. Dan juga sama di sini untuk X-train 2 dan Y-train 2, di sini akan dilakukan prediksi dengan dan data X-test standar yang sudah dipredik nanti disimpan di variabel Y-pred 2. Dan nantinya data-data tersebut akan dilakukan akurasi, di mana akurasi skornya ini masing-masing 0,2, 0,3, dan 0,4. Di mana di sini bisa kita lihat untuk untuk tes 2 akurasinya 0,95, tes 3 akurasinya 0,96 dan tes 4 akurasinya 0,96. Di mana di sini yang terbaik yaitu ada tes 3 dan 4 dengan akurasi yang lebih tinggi yaitu 0,96. Yang selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 di mana kita diminta untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes set 0 masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300 serta diminta untuk menuliskan akurasinya. Oke, kita akan menggunakan wine bagging wine dataset load wine. Di sini ada data importnya wine target. Data targetnya di sini akan disimpan pada variabel Y. Yang selanjutnya setelah itu kita akan melakukan training terhadap X-train 1, X-test 1, Y-train 1, Y-test 1, dan dengan train test splitnya di sini akan menampung data dari variabel XY dengan test size-nya 0,3. Setelah itu kita akan langsung melakukan standar scalar, di mana untuk standar scalarnya di sini untuk X-train satunya di sini akan menampung data dari X-train 1 yang sudah ditransform dan X-test 1 standarnya di sini akan menyimpan data dari X-test 1 yang sudah ditransform. Setelah itu kita akan melakukan bagging classifier terhadap data di atas. Bisa kita lihat di sini untuk perseptronnya, di sini etanya ada 0,1, random state-nya 0, dan juga tadi di atas, ini sama ya seperti tadi, di mana untuk BC1 di sini akan menyimpan data bagging classifier dari base estimator PCT dengan estimatornya 100. Lalu untuk BC2 di sini estimatornya 200 dan BC3 estimatornya 300. Lalu di sini nanti juga akan di-print untuk hasil dari masing-masing perhitungan, di mana akurasi skornya di sini merupakan hasil dari YT1 dan YPRED 1. Mungkin bisa langsung kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini untuk
estimator yang 100 akurasinya 0,98, estimator 200 akurasinya 0,99, dan estimator 300 akurasinya 0,97. Bisa dilihat di sini akurasi yang tertinggi ada pada estimator 200 dengan nilai akurasi yaitu 0,99. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan bagging classifier, kita akan melakukan Oke, ternyata proses yang kita lakukan ini udah selesai. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.